Terus kalau misalnya Tuhan itu manusia, berarti dia bisa mati dong gitu kan. Berarti Tuhannya nggak hebat dong gitu. Allah kan maha dahsyat gitu kan. Lah kalau Allahnya dari manusia dia bisa mati, ya terus ngapain juga? Berarti kamu juga bisa jadi Tuhan dong gitu kan. Hah? Iya juga ya. Ya, lah terus ya udah, makanya dari situ, nah akhirnya satu hari dia ajak saya nonton videonya Umi Irena gitu kan. Umi Irena waktu dia membaca syahadat gitu, kenapa dia mengucapkan syahadat. Nah dari situ dia bilang dia karena baca surat Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa Allah itu satu gitu, Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan, maksudnya tidak beranak lah gitu, Allah itu satu. Maksudnya tiada ilah selain Allah gitu kan. Makanya lah, jadi terus dari situ saya mulai berpikir gitu, lah selama ini siapa yang saya sembah ya. Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Telan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Mualaf yang tadi mengatakan mereka disebut sebagai mualaf cerah dan cerdas. Di sana dia mengatakan begini, Tuhan itu manusia berarti bisa mati. Yang kedua, kalau dia manusia berarti kita juga, dia bisa mati berarti kita juga bisa jadi Tuhan dong, karena kita juga mati. Tetapi kamu mengerti Tuhan Yesus itu kenapa dia mati, dan dia mati untuk apa? Waktu Yesus mati secara manusia, bukan sebagai Tuhan. Ingat ya, karena konsep Kristenan Yesus itu sebagai Tuhan dan Yesus itu sebagai manusia. Maka waktu dia mati itu, dia mati secara manusia, bukan secara Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 15 di sana dikatakan begini. Dalam Efesus pasal 2 di ayat 15 di sana dikatakan begini. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan juga Filipi pasal 2 ayat 8 di sana dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dalam keadaan manusia, dia taat sampai mati, bukan dalam keadaan Tuhan, tetapi dalam keadaan manusia. Dan juga dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke 1 Petrus pasal yang ketiga, bentar ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Di sini katakan begini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus itu benar karena dia tidak berbuat dosa sedikit pun, dan dia benar. Tetapi dia tidak benar karena dosa-dosa kita. Maka dia datang, misinya ke dunia, dia datang untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Maka dia mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita. Waktu dia mati, itu dia mati secara manusia, bukan secara Tuhan. Dan kamu ingat bahwa dia menang atas maut, maka pada hari yang ketiga dia bangkit dari kuburan itu. Artinya maut tidak bisa kalahkan dia. Maka kalau kamu bandingkan Yesus dengan manusia yang manusia juga mati, lalu manusia mana yang pernah mati 3 hari dan bangkit? Tidak ada manusia seperti Yesus yang 3 hari sudah mati tetapi bangkit kembali. Hanya Yesus yang mati dan 3 hari dia bangkit kembali. Karena dia Tuhan dan dia menang atas maut itu. Dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan begini,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi Allah telah mengasihi manusia, makanya dia datang ke dunia ini. Nah, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali lagi saya katakan bahwa Anda akan binasa. Anda akan binasa. Tetapi kalau Anda mau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, bukan Juru Selamat cuma orang Kristen, tetapi Juru Selamat dunia, maka Anda pun akan diselamatkan. Bukan cuma mualaf yang tadi, tetapi seluruh umat manusia. Kalau percaya kepada Yesus, maka kita akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah. Tetapi kalau tidak percaya kepada Yesus, maka kita akan mendapat bagian dalam neraka. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Thank you for the happiest year of my life.